Salam damai sejahtera bagimu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021. Mari kita berdoa. Kasih-Mu Tuhan tiada pernah berkesudahan, terus menuntun menyertai kami melewati hari-hari hidup karunia-Mu. Kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dan kuasailah hati pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami boleh memahami dengan benar. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 3, ayat 4 sampai ayat 15. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah hati yang penuh hikmat. Pena naponoi kakinan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, hati memiliki kekuatan besar dalam menghendaki segala sesuatu.
Jika keinginan hati tidak dibarengi dengan hikmat, maka segala yang menjadi keinginannya akan dipenuhi tanpa mempertimbangkan baik buruknya pilihan yang diinginkannya. Lalu bagaimana dengan Salomo? Saudara-saudara, Salomo meminta hikmat dari Allah agar dapat mengelola dan memimpin bangsanya dengan benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Permintaan Salomo menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan mengabulkan permintaannya hingga padanya ditambahkan umur panjang, kekayaan, dan kemuliaan seperti halnya yang dicari oleh raja-raja bangsa-bangsa. Tuhan menegaskan kepada Salomo bahwa apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Karena memiliki hikmat, maka Salomo dapat menjalankan tugas pemerintahan dan memimpin bangsanya dengan adil dan benar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari aspek kehidupan Salomo kita dapat belajar bahwa hati yang penuh hikmat akan menolong setiap kita menyadari makna dari kehidupan ini. Hidup adalah anugerah yang Tuhan limpahkan, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Hikmat yang dari Tuhan akan menolong kita untuk menggunakan segala yang dimiliki bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, jalanilah hidup ini dengan keyakinan yang besar, bahwa dengan memiliki hikmat dari Tuhan, setiap langkah kehidupan kita akan dilalui dengan berbagai bentuk pengambilan keputusan yang benar, berdasarkan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, tetaplah menjadi pribadi yang berhikmat dan muliakanlah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu agar kami sungguh-sungguh memiliki hati yang penuh hikmat. Dan kami bersyukur kebenaran firman-Mu menuntun dan meneguhkan iman kami untuk terus belajar bahwa hati yang penuh hikmat akan menolong kami menyadari makna dari kehidupan ini. Kami bersyukur bahwa Engkau terus mengingatkan kami. Hidup ini adalah anugerah yang Tuhan limpahkan. Karena itu kiranya kami pun mampu menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Kiranya kami pun dengan hikmat Allah akan menggunakan segala yang kami miliki bagi kemuliaan Allah. Dan kiranya dengan hikmat dari Allah, setiap langkah kehidupan kami akan dilalui dengan berbagai bentuk pengambilan keputusan yang benar berdasarkan kehendak-Mu. Bapa kami dalam surga, topanglah kami untuk terus menjadi pribadi yang berhikmat, pribadi yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Mohon tetap mampukan kami dengan hikmat-Mu untuk melakukan segala tanggung jawab dan peran kami dengan baik. Baik itu setiap orang tua ataupun anak-anak. Dalam segala hal, kami mampu menjalani kehidupan ini dalam kemurahan-Mu. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh jemaat Tuhan, kiranya juga terus berbuah baik. Anak-anak diberkati dalam pertumbuhan dan pendidikan dalam masa muda mereka. Juga mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit, dalam duka cita, pun dalam berbagai persoalan-persoalan hidup. Tuhan, topanglah mereka dan lawatlah mereka. Yang sakit kiranya dipulihkan, yang berduka kiranya terus dikuatkan, dihiburkan, yang menghadapi berbagai persoalan akan senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melaluinya dengan baik. Kami bersuka cita dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh merayakan hidup karunia Tuhan. Juga pencapaian-pencapaian dalam kehidupan ini kami percaya
Semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Kami pun berdoa bagi orang tua kami dalam masa tuanya. Mohon Tuhan tetap jaga lindungi. Kiranya mereka senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kami pun berdoa bagi pelayanan gerejamu. Topanglah ya Tuhan, sehingga semuanya juga dapat dilakukan dengan baik. Bagi bangsa dan negara kami mohon pulihkanlah. Kiranya dengan semangat iman dan pengharapan, kami semakin teguh di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi bersama-sama di tengah bangsa ini. Teruslah karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Ya Tuhan, jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.